selamat datang di channel YouTube Tang Bos. Buat teman, lalu ada 3 kode ya untuk status kelulusan ini. Ada kode L, kode MS, dan kode TMS. Nah, di video ini saya bakal jelasin apa sih perbedaan kode L, kode TMS, dan kode MS ya dalam pengumuman kelulusan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, di sini itu ada kode L nih contohnya nih ya. Ini nomor kartu peserta, nama peserta ini Agung Hidayatullah yang dapat ini ya waktu itu nilai paling tinggi, ini kodenya L. Buat teman-teman yang pengen tahu penjelasannya harus lihat di file awalnya, di file informasi pengumumannya. Nah, ini filenya seperti ini. Filenya nomor 8 tahun 2026 tentang hasil seleksi pengadaan SDM pada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, di sini dijelasin ada 3 kode, teman-teman. Yang pertama untuk yang L. Yang L itu adalah peserta memenuhi persyaratan SKT dan memperoleh alokasi pada kebutuhan formasi tahap awal KDKMP atau KNMP sesuai dengan penerapan Panselnas. Berarti L ini artinya lolos ya. Terus yang kedua adalah MS. Nih, di sini persyarat apa ya? Bukan persyaratannya, penjelasannya cukup panjang lebar, teman-teman. Tapi intinya kalau MS ini peserta memenuhi persyaratan SKT. Jadi dari hasil seleksi SKT-nya dia lolos tapi belum memperoleh alokasi pada formasi ya. Jadi dia lolos tapi belum ada penempatan di daerah mana gitu misalnya. Nah, ini MS ini kasarnya tuh cadangan, teman-teman. Cadangan. Tapi di sini dikasih tahu juga ya, peserta dengan kode MS tetap diberi kesempatan mengikuti pelatihan pembinaan SDM dan ditempatkan dalam basis data atau talent pool untuk dapat dipertimbangkan pada pengisian kebutuhan formasi berikutnya. Terus udah kayak gitu, di sini ada juga ya, status MS tidak dimaknai sebagai penetapan alokasi formasi dan tidak menimbulkan hak otomatis untuk diangkat. Jadi kalau kesimpulannya kayak gini, untuk MS ini dia cadangan, SKT-nya dia lolos tapi dia nggak punya formasi. Nah, gimana dia bisa dapat formasi? Dia dapat formasi itu kalau yang L-nya, ini yang kode L mengundurkan diri, teman-teman. Kalau yang L mengundurkan diri, baru si MS ini bisa masuk ke formasi. Makanya si MS ini masih dikasih kesempatan buat ikutan tes ini ya, ikutan pelatihan SDM atau nanti yang kemiliteran itu. Terus kalau misalnya TMS apa? TMS peserta tidak memenuhi persyaratan, berarti ini udah gugur. Nah, kenapa saya bilang tadi MS ini dapat naik ya kalau yang L-nya tidak konfirmasi. Nah, ini ada tertera di poin nomor 6. Teman-teman, jadi kalau L tidak menyampaikan konfirmasi sampai batas waktu yang ditentukan, maka panitia dapat melakukan pengisian kebutuhan informasi dari peserta MS. Jadi kayak naik kayak gitu. Nah, cuma ini cukup gambling ya buat misalnya teman-teman yang sudah bekerja lalu dapat kodenya MS. Kalau misalnya MS kan di sini dibilangnya bisa mengikuti pelatihan pembinaan SDM. Terus kalau misalnya ternyata teman-teman udah ngikutin nih pelatihan SDM tapi ternyata teman-teman nggak dapat formasi, berarti kan sama aja teman-teman nggak dapat pekerjaannya kan. Tapi teman-teman harus resign dulu atau harus izin dulu buat ngikuti pelatihan. Nah, ini sih yang masih gambling ya. Nanti mungkin bakal ada pemberitahuan lebih lanjut. Oke, itu aja infonya, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman semua suka dengan video, lupa klik like, subscribe akun ini, dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Terima kasih.